Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang bertahta atas kehidupan kami, yang senantiasa memelihara dan menjagai kami hingga saat ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan sangat luar biasa bagi hidup kami. Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti, mampukan kami melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Saudaraku, bagi kita yang sudah dewasa dan menikah, apa tantangan terberat dari pernikahan kita? Apakah ketika kita sudah memasuki rumah tangga yang baru, kita terbebas dari persoalan atau permasalahan? Dan apakah kita sanggup menyelesaikannya bersama-sama dengan pasangan kita? Bila orang-orang dunia saat ini masih memandang wanita lebih rendah daripada laki-laki, maka kita di dalam Kristus Yesus, semua gender adalah sama. Laki-laki dan perempuan di pandangan Tuhan itu sama. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan hidup kita? Apakah kita menyelesaikannya dengan cara kita sendiri atau berdiskusi dengan pasangan kita? Apakah kita sebagai laki-laki mengambil keputusan yang dominan dibanding dengan keputusan dari perempuan? Maka di dalam Tuhan sesungguhnya kita wajib mendengar masukan-masukan dari pasangan kita yang perempuan. Tak sedikit Tuhan menggerakkan perempuan untuk memberikan masukan yang positif dan bahkan menolong kita saat dalam himpitan masalah. Bila satu persoalan yang kita hadapi di dalam berumah tangga, dan bila kita selesaikan secara bersama-sama di dalam pasangan kita, maka akan menemukan solusi yang lebih mudah dibanding dengan sendirian saja. Dan bila kita bersama dengan pasangan kita mengutamakan Tuhan untuk mencari solusi dalam hidup ini, maka kita akan lebih mudah menemukan jalan solusi yang jauh lebih baik dibanding dengan tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Tuhan memberikan kita satu pasangan itu untuk saling mendukung, menopang, dan saling menguatkan. Menjadi penghibur, menjadi teman yang membawa sukacita, dan selalu menjadi sahabat yang baik. Itulah tujuan Tuhan menciptakan pasangan bagi kita. Jadi jangan pernah sia-siakan pasangan kita yang telah Tuhan berikan, dan tetaplah menyayangi, mengasihi setulus hati kita, seperti Tuhan sudah mengasihi hidup kita hingga saat ini. Semoga kita adalah orang-orang yang saling menguatkan dalam hidup ini, yang tahu kebersamaan di dalam Tuhan sangat indah, dan saling mendukung serta menjadi penghibur itu adalah hal yang jauh lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami berterima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami bahwa pentingnya pasangan di dalam hidup ini. Ketika kami mengambil keputusan untuk berumah tangga dan membangun hubungan pernikahan dengan pasangan kami di dalam Tuhan, maka kami tahu bahwa kami sudah setara di dalam Tuhan. Tatkala kami sebagai pasangan pria sering lebih dominan dalam hubungan, tapi Tuhan kami tahu bahwa hendaknya kami tidak melakukan seperti itu. Hendaknya kami menghargai pendapat pasangan kami yang perempuan. Dan biarlah kami boleh saling menghargai dalam hidup ini, membangun rumah tangga yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu biarlah tertanam dalam hati kami, dan boleh tumbuh bersama dengan pasangan dan keluarga kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan Yesus, tolong senantiasa bangsa negara kami, jagai dan lindungi dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan yang pimpin ke arah yang lebih baik. Kami berdoa, biarlah setiap keluarga di Indonesia boleh mengalami perubahan kesejahteraan yang lebih baik. Tuhan bukakan lapangan pekerjaan sehingga setiap keluarga di Indonesia boleh memiliki penghasilan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah Tuhan yang pimpin setiap pemerintahan kami, mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan, kiranya dapat berjalan dengan baik. Biarlah ya Bapa, setiap program pada akhirnya boleh terselesaikan dan berdampak baik bagi rakyat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memakai gereja Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang terselamatkan dan datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para pendeta, majelis pengurus gereja, beserta dengan jemaat boleh saling bahu-membahu dalam melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang masih dalam proses pengurusan perizinan ibadah. Tuhan yang bukakan jalannya, proses demi proses yang dilalui Tuhan kiranya sertai, supaya pada waktunya perizinan gereja Tuhan boleh berdiri. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, Tuhan yang sertai keluarga kami, jagai dan lindungi dimanapun keluarga kami berada. Jadikan keluarga kami keluarga yang membawa sukacita, damai sejahtera ke banyak orang. Bapa di surga, kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami Bapa untuk bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan dan juga berbagi untuk menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan Yesus yang kiranya menyertai langkah hidup kami. Biarlah kami tetap di dalam jalan terang Tuhan dan hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.